Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Kamis 16 Januari 2020 dalam berita viral Top 55 untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya. Kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi di antaranya. PSM Makassar tetap menggelar latihan pasca bentrok di Stadion Matuangi. PSM Makassar tetap mengagendakan latihan di Stadion Matuangi, Makassar, meski sebelumnya terjadi kerusuhan. Kerusuhan terjadi antara pihak Pemprov Sulsel yang menurunkan Satpol PP dan simpatisan Yos, sang penguasa lahan. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan keputusan ini diambil lantaran kondisi Matuangi telah aman dan kondusif. Hanya saja latihan dilaksanakan tertutup untuk publik. Beralih ke berita selanjutnya, nasib buruk menimpa seorang nenek asal Wajo. Ia ditelantarkan usai semua hartanya diambil anak angkatnya. Nenek Bani diajak anak angkatnya ke Banten setelah disuruh menjual rumah dan tanahnya di Wajo. Namun setelah uang hasil penjualan hartanya diambil anak angkatnya, ia pun diusir. Untungnya, si nenek ditemukan TKSK, Dinsos Tangerang dan kemudian dirawat. Si nenek rencananya akan dipulangkan ke Makassar pada Kamis 16 Januari dan tiba jam 3 sore. Hasil kerjasama TKSK Tangerang dan Makassar, serta Lembaga Cinta Kasih Makassar. Beralih ke informasi berikutnya, salah seorang jamaah umroh yang menumpang di pesawat Lion Air meninggal dunia dalam penerbangan ke Surabaya. Pesawat Lion Air JT085 dengan rute penerbangan Jeddah, Arab Saudi ke Surabaya terpaksa harus mendarat darurat di Bandara Internasional Bandara Naike, Sri Lanka. Pendaratan dilakukan setelah salah seorang penumpang wanita yang merupakan jemaah umroh berinisial SA meninggal dunia di atas pesawat. Pihak Lion Air Danang Mandala, Prihantoro mengaku dokter bersama awak kabin sudah memberikan pertolongan pertama. Melangkah ke berita selanjutnya, nama putra bungsu Presiden Jokowi dicatut oleh oknum bernama Putri dan memaksa mantan Ketua DPR Marzuki Ali membeli handphone darinya. Kasus pencatutan nama putra Jokowi yakni Kaisang Pangarep terungkap dari cuitan mantan DPR Marzuki Ali. Marzuki Ali yang menyebut dikontak seseorang yang mengaku dari kantor milik Kaisang bernama PT Khoirunsoft Seluler. Orang tersebut menyuruh Marzuki membeli handphone Androidnya sesuai perintah Presiden Jokowi. Namun, Kaisang mengklarifikasi jika PT Khoirunsoft Seluler bukanlah miliknya. Beralih ke penghujung berita, Presiden Joko Widodo memastikan penggunaan anggaran negara untuk proyek pembangunan ibu kota baru tidak akan mencapai 100 triliun rupiah. Jokowi mengatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran melebihi 100 triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota baru. Estimasi anggaran pembangunan ibu kota baru sebesar 100 triliun rupiah mencapai 21,45% dari total kebutuhan dana yang mencapai 466 triliun rupiah. Angka ini sedikit lebih tinggi dari asumsi awal sekitar 19% dari total kebutuhan. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like, dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Serta jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di pollingberita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.